Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-45. Pasukan Cina bergerak menuju Kartosuro. Terjadi kehebohan di kubu Prabu Kuning. Adipati Pati dan Raden Martopuro sudah mendengar kabar bahwa Ki Patih sudah ditangkap kumpeni di loji. Mereka berdua tertegun dan beberapa saat tak mampu bicara. Sudah kehendak Tuhan, takkan berubah ketetapannya. Raden Notokusumo seorang kesatria utama seperti Wong Agung Menak Jayengrono. Kalau diberi keburukan selalu membalas dengan kebaikan. Kedua punggawa Prabu Kuning berembuk bagaimana baiknya setelah Ki Patih tak lagi bersama mereka. Apakah perlawanan akan dilanjutkan oleh mereka berdua? Ibarat pertunjukan wayang yang sudah tergelar. Tiba-tiba dalangnya berhalangan. Kalau hendak menggantikan si dalang, itu lebih mudah karena pakeliran masih tergelar. Kapitan Singseh dan Kapitan Sapanjang yang mendengar nasib Ki Patih sangat bersedih. Singseh sampai membanting teko penyeduh tehnya. Dalam hati menyesalkan langkah Ki Patih yang mendatangi loji. Mengapa tak sekalian melawan dan bergabung dengan pasukan Cina? Apakah Tuan Patih tidak percaya kepada kami? Orang Cina tak akan ingkar janji. Walau hancur jadi debu, orang Cina tak akan lari. Ratap kedua kapitan sambil berurai air mata. Kedua kapitan lalu bersumpah. Anda berdua saksikan. Akan kami hancurkan Kartosuro menjadi debu. Hancur dalam perang. Adipati Pati dan Raden Martopuro mengimbangi. Keduanya membanting keris. Sepakat keempat orang akan memberitahu kepada Prabu Kuning. Utusan segera dikirim ke markas Gubuk. Kepada Sang Prabu Kuning, utusan memberitahukan bahwa sang kakek Patih Notokusumo yang selama ini mendukungnya telah ditangkap oleh kumpeni. Sang Prabu Kuning sangat bersedih. Seharian hanya tiduran karena sedihnya. Sementara itu Adipati Pati, Raden Martopuro dan kedua kapitan Cina telah memberangkatkan pasukan dari Toyono menuju markas Gubuk. Sesampai di Gubuk, keempat punggawa mengaturkan sembah kepada Prabu Kuning. Raden Martopuro dan Adipati Pati berkata, Paduka, sekarang kita teruskan langkah kita sendirian. Eyang Paduka sudah menjadi tumbal. Maka Paduka harus bisa hidup mulia di tanah Jawa. Hamba akan menyerang Kartosuro mumpung Semarang sedang repot. Semua pasukan Cina sudah kami tanyai dan mereka akan menurut kepada kami. Prabu Kuning menyerahkan sepenuhnya kepada kedua punggawa. Adipati Pati dan Martopuro segera mengumumkan kepada pasukan agar bersiap. Kapitan Singsah, Kapitan Sepanjang, Ki Etik, Cik Macan dan Ping Bulung sudah siap. Pasukan Prabu Kuning segera berangkat meninggalkan negeri Demak. Ping Bulung, Cik Macan dan Cik Etik memimpin pasukan garis depan. Adapun punggawa Jawa yang berada di depan adalah Ki Kartowiryo dan Ronggo Janur. Semua pasukan Cina ikut berangkat kecuali 100 orang yang ditinggal di Demak untuk berjaga-jaga. Di barisan belakang, Raden Martopuro dan Adipati Pati memimpin bersama Kapitan Singseh dan Kapitan Sapanjang. Pasukan Prabu Kuning telah sampai di Solotigo. Pasukan berhenti untuk menata barisan. Selama berhenti, mereka menaklukkan wilayah sekitar. Penguasa di Solotigo, Ki Singojoyo dan Ki Singopotro telah melaporkan kedatangan pasukan Cina di Solotigo. Kepada sang raja mereka melaporkan bahwa pasukan Cina telah membuat markas di Kalicacing. Semua pasukan Cina dan Jawa telah bergabung menjadi satu. Raja mereka Prabu Kuning juga turut serta. Kapten Hohenor bergegas memanggil Tumenggung Mangkuyudo, Tumenggung Rojoniti, dan Tumenggung Mangkuprojo untuk berkumpul di istana. Sang raja berkata kepada para punggawa, kalian hadapilah musuh di Solotigo. Ki Tumenggung Rojoniti menyembah dan berkata,
Abdi Paduka Sidipoyudo dari Pemerden, bila diizinkan biar ikut bersama saya. Sang raja berkata, baiklah, panggillah segera. Dipoyudo lalu dipanggil menghadap. Sang raja berkata, Dipoyudo, ikutlah menghadapi musuh di Solotigo. Ki Dipoyudo menyembah dan menyatakan kesiapan. Arya Wirajaya menyambung, di jurang Tengaran itu, Dinda, tempat itu rebutlah dulu. Jangan sampai diseberangi musuh. Rajaniti menoleh ke belakang, tetapi tak menanggapi. Dalam hati timbul rasa curiga kepada Wirajaya. Ketiga punggawa lalu menyembah. Bersama Dipoyudo, keempat punggawa segera keluar dari istana. Sesampai di luar, mereka menyiapkan pasukan. Setelah semua siap, keempatnya segera berangkat. Singkat cerita, perjalanan mereka sudah sampai di Tengaran. Di sana mereka berhenti 1 malam. Paginya kembali meneruskan perjalanan dan bermarkas di Kaligandu. Musuh sudah di depan mata. Pasukan garis depan musuh sudah sampai di pinggir. Pada saat yang sama, sang raja sudah mengirim utusan untuk memanggil Arya Pringgoloyo di markas Kampak. Mereka sudah diberitahu bahwa musuh lewat jalan darat dan telah sampai di Solotigo. Arya Pringgoloyo, Tumenggung Mangunagara, dan Melayu Kusumo segera membubarkan barisan. Tumenggung Sengkoranu telah digantikan putranya. Demikian pula Tumenggung Wiraguna. Setelah pasukan Arya Pringgoloyo sampai di Kartosuro, segera diperbantukan ke Solotigo. Arya Pringgoloyo berangkat melalui Boyolali dan kemudian menggelar barisan di Ambuh. Sementara itu di barisan Kalicacing, Raden Martopuro sudah mendapat laporan dari prajurit Sandi bahwa pasukan Kartosuro sudah dikerahkan ke Solotigo. Barisan Kampak sudah ditarik dan diperbantukan ke pasukan yang berada di Solotigo. Raden Martopuro tertawa terbahak-bahak kegirangan. Raden Martopuro lalu menunjuk 10 orang mantrinya kembali ke timur dengan berpakaian ala Cina. Mereka berpatroli di bekas markas Kampak sambil menaklukkan desa-desa di sekitar Kampak. Tujuan Martopuro agar orang-orang menjadi bingung. Setelah beberapa desa ditaklukkan, orang-orang Kampak mengirim utusan untuk memberitahu sang raja. Sang raja segera memerintahkan sebagian pasukan yang berada di Ambuh untuk kembali ke Kampak. Yang ditunjuk adalah Tumenggung Mangunagara dan Raden Mlayakusumo. Keduanya segera berangkat menuju Kampak. Mereka kemudian bermarkas di Tanawas untuk mengawasi wilayah Kampak dan sekitarnya. Raden Martopuro yang mendengar pergerakan pasukan Kartosuro tertawa-tawa sambil memukul paha karena geli. Berkata Raden Martopuro, itu orang Kartosuro mondar-mandir tak sempat berak. Raden Martopuro dan Adipati Pati sepakat untuk menyerang pasukan Kartosuro yang berbaris di Kaligandu. Ayo kita serang. Kalau yang di depan itu sudah hancur, barisan Pringgoloyo yang di belakang tak berguna lagi. Si Pringgoloyo kesatria licik, hanya bisa bertindak jahil. Kalau mendengar akan diserang, pasti lari terbirit-birit, kata Martopuro. Para komandan pasukan Cina setuju usulan Martopuro. Segenap pasukan Prabu Kuning segera berangkat memukul barisan Kartosuro di Kaligandu. Ngabei Ping Bulung dan Cek Macan menjadi komandan pasukan garis depan. Di belakangnya Raden Martopuro menempati bagian dada. Kapitan Sapanjang berada di sayap kanan dan Kapitan Singseh berada di sayap kiri.